Shalom Bapak Ibu Saudara sampai yang di rumah dimanapun berada, percaya bahwa Tuhan akan hadir di tempat kita masing-masing karena Tuhan berkata 2 atau 3 orang berkumpul Tuhan pasti hadir. Kita katakan bahwa Tuhan adalah perisai kita, Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah sumber dari segalanya dalam hidup kita. Kita akan satu pujian, Engkaulah perisai. Sabar
Kita angkat satu pujian, Tuhan aku rindu. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan hadir dan Tuhan akan membimbing kita agar kita mengerti akan firman yang ingin Dia sampaikan kepada setiap Bapak Ibu Saudara di rumah. Haleluya. Tuhan aku
Shalom, mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, terima kasih kesempatan di pagi ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada ya Bapa, Tuhan Yesus bertata atas pujian kami dan melawat memberkati kami, dan kami percaya Tuhan terus memberkati kami sepanjang ibadah ini ya Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan memberkati kami, mengubah hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, oleh karena itu Tuhan kami mohon Kudus campur tangan, urapi setiap kami supaya kami mendengar, menyimak firman Tuhan dengan baik dan merenungkan dan melakukan dalam hidup kami dari hari ke hari. Segala bentuk roh jahat yang hendak merampas, pencuri dari firman Tuhan kami, tolong kami sudah lama keluar dari tempat ini. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi jemaat Tuhan yang ada di rumah di tempat ini, supaya kami sama-sama dengar firman Tuhan dengan baik. Berfirman bagi kami siap untuk mendengar sabda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan di 3 bulan ini, dari bulan April, Mei dan Juni ini kita punya tema 3 bulan, per 3 bulan ada temanya. Nah, tema 3 bulan ini yaitu hiduplah dalam kasih. Nah, dasar firman Tuhan ayat kita di dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini ayat pokok kita, ya. Jadi diangkat dari ayat ini, tema ini yaitu hiduplah dalam kasih. Nah, tema minggu pertama di bulan ini yaitu hidup dalam kasih. Kasih siapa? Yaitu kasih Tuhan. Mengapa? Karena kasih Tuhan kekal dan sempurna. Di dalam Yeremia 31 ayat 3. Kemudian mengapa kita hidup dalam kasih? Yang kedua yaitu karena kasih Tuhan maha besar. Yohanes 3:16. Kemudian C atau ketiga, karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8b, sebab Allah adalah kasih. Ini 3 alasan mengapa kita hidup dalam kasih Tuhan. Menghadapi kondisi sekarang ini, terutama kita menghadapi virus corona, pandemi ini, maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita hidup dalam kasih Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja, hanya dekat kasih Tuhan, maka hidup kita akan tenang dan kita akan senantiasa mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita sudah melewati juga minggu-minggu Jumat Agung dan Paskah. Nah, tema firman Tuhan di dalam kebaktian Jumat Agung juga ini menegaskan tentang kasih Tuhan juga. Rangkaian dari kasih Tuhan, karya Tuhan bagi hidup kita. Dia lahir, kemudian dia mati, bangkit, naik ke surga, dan dari surga dia berikan hidup kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Dan tema Jumat Agung kemarin yaitu tujuan kematian Yesus Kristus, yang diambil dari Matius 27 ayat 45 sampai 56. Ada 3 poin di situ yang saya sampaikan kemarin di Jumat Agung. Yang pertama itu tujuan kematian Yesus yaitu untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut. Yang kedua, untuk mempersatukan kita dengan Allah. Karena dosa manusia terpisah dengan Allah. Dosa Adam sehingga manusia terpisah putus hubungan dengan Tuhan. Karena dosa dengan Allah, kesucian Allah tidak akan bersatu. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Lewat kematian Yesus Kristus, maka tembok pemisah itu karena dosa manusia itu dihancurkan oleh kuasa kematian Yesus Kristus, sehingga kita dapat menghadap Tuhan, berdoa, dekat dengan Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, tujuan kematian Yesus yaitu untuk menanggung cawan murka Allah. Seharusnya kita yang berdosa ini yang menerima murka Tuhan, hukuman Tuhan, yaitu masuk
dalam neraka. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus Kristus dia menanggung semua muka Allah karena dosa manusia. Di kayu salib dia mati. Ini suatu penderitaan luar biasa. Dihukum menggantikan kita supaya kita diselamatkan. Kemudian tema ibadah Paskah disambut istri saya itu tentang kuasa kebangkitan Kristus. Paskah dalam perjanjian lama itu pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, Paskah dalam perjanjian baru kebangkitan Kristus itu kebangkitan Kristus untuk membebaskan kita dari hukuman dosa, dari kuasa kegelapan. Kita diberi kemerdekaan, kemenangan karena kebangkitan Kristus. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Gereja Tuhan bertumbuh sampai sekarang, kita ada sampai sekarang ini karena kuasa kebangkitan Kristus. Kita mendapat mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan, hidup kita diberkati Tuhan, hidup kita disertai Tuhan. Semua karena Tuhan kita hidup dan bangkit. Tuhan yang berkuasa. Dia bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, yang berkuasa di surga dan di bumi. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Dahsyat Tuhan kita. Nah, setelah kita mengalami kasih Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, ya kan? Kita ingat kasih Tuhan lewat ibadah kematian dan ibadah Paskah yang kita sudah lewati. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan sebagai balasan terhadap kasih Tuhan? Sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan? Respon kita apa? Ya. Nah, yang kita lakukan adalah mengasihi Tuhan. Nah, inilah tema firman Tuhan minggu ini, yaitu mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu di rumah dan kita semua, kita sudah sering mendengar bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Ya, pasti ya. Tapi pertanyaannya sebaliknya, apakah kita, Bapak, Ibu, Saudara, adik semua di rumah dan di gereja dan saya, apakah kita sudah mengasihi Tuhan atau belum? Nah, ini pertanyaannya. Nah, inilah yang kita bahas saat ini di dalam firman Tuhan hari ini, yaitu mengasihi Tuhan. Apa arti mengasihi Tuhan? Dari pengertian ini kita akan bisa melihat apakah kita sejauh ini sudah mengasihi Tuhan atau belum. Ya, kita akan introspeksi diri, kita akan melihat diri kita masing-masing. Apakah sudah benar, sudah sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan atau tidak? Nah, kita lihat. Yang pertama, mengasihi Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan, yaitu perintahnya dan kehendaknya. Itu arti dari mengasihi Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata demikian, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Iya, jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala hukumku. Wah, ini berulang-ulang ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Luar biasa. Ini Yohanes ayat 14 ayat 4 Yohanes 14 ayat 15 yang tadi saya sudah baca. Kemudian ayat 21 Yohanes 14 21, kemudian ayat 23 juga sama. Jawab Yesus, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Nah, ayat 24 juga sama. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Akan tetapi orang yang tidak mengasihi aku tidak mematuhi firman-Ku. Ini 3 kali dikatakan di dalam ayat-ayat ini, yaitu Yohanes 14 ayat 15, 21, 23 dan 24. Artinya apa? Ini sangat penting. Ya, bahwa kita mengasihi Tuhan itu sangat penting, ya. Jadi ini pengertian mengasihi Tuhan, yaitu menuruti perintahnya dan kehendaknya.
Apa yang Tuhan inginkan itu yang kita ikuti. Kemudian kedua, pengertian dari mengasihi Tuhan adalah melakukan firman dan hidup dalam kebenarannya atau mendahulukan Tuhan. Matius 6 ayat 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, jadi sudahkah kita mendahulukan Tuhan atau belum? Atau selama kita mendahulukan hal yang duniawi, hal jasmani, hal-hal yang sementara, atau kita mendahulukan Tuhan, kerajaan dan kebenarannya? Itu kita lakukan masing-masing. Nah, kalau kita masih mendahulukan jasmani yang sementara ini, kita tidak mendahulukan Tuhan, tidak beribadah, tidak membaca firman Tuhan, tidak berdoa, tidak dekat dengan Tuhan, tidak suka hal yang rohani, itu berarti kita belum mengasihi Tuhan. Ya, kita lihat diri kita masing-masing. Dari pengertian ini kita sudah bisa introspeksi diri kita. Kemudian yang ketiga, apa arti mengasihi Tuhan? Yang ketiga yaitu melakukan segala sesuatu untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, studi kita, pekerjaan kita, usaha kita, apa saja kita lakukan di dalam hidup ini setiap hari, apakah untuk kepentingan Tuhan, kerajaan Allah, atau untuk diri kita? Hidup kita di dunia ini, firman Allah berkata bahwa kita ini warga kerajaan Allah yang diutus ke dunia ini, kita utusan surga. Artinya apa? Kita seharusnya melakukan kepentingan surga. Kita di dunia ini membawa misi Tuhan. Hidup kita di dunia ini membawa misi Tuhan untuk melakukan apa yang diinginkan, membawa keselamatan, membawa damai sejahtera, sukacita, membawa berkat bagi dunia ini. Itulah kepentingan Tuhan yang kita harus lakukan. Kalau kita lakukan itu, maka kita mengasihi Tuhan. Yang keempat, apa arti mengasihi Tuhan? Berusaha melakukan apa yang berkenan kepadanya dan apa yang menyenangkannya. Jadi berusaha untuk melakukan apa saja yang berkenan kepada Tuhan dan apa saja yang menyenangkan Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 2-3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah itu tidak berat. Nah, jadi kasih yang dikasih Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka dengan sendirinya perintah-perintahnya itu akan kita jalani dengan sukacita, tidak berat. Kalau Allah berkata di sini bahwa perintah-perintahnya tidak berat. Mengapa? Karena yang mendorong kita, memotivasi kita, memberi kekuatan bagi kita untuk mengasihi Tuhan dan mentaati perintah Tuhan, yaitu karena kasih kita kepadanya. Saya melayani Tuhan ada sampai sekarang ini, bertahan sampai sekarang ini karena kasih Kristus. Bagi kehidupan dalam Kristus mengajar untuk mengapa ini bisa menjadi moto hidup saya sejak saya bertobat. Karena saya merasakan kasih Tuhan itu yang mendorong saya, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup saya, masalah apa, pergumulan apa saja dalam hidup ini, tidak akan membuat saya lemah dan mundur dari mengiring Tuhan dan melayani. Tetap justru dalam segala masalah saya semakin mengasihi Tuhan. Luar biasa bagaimana dari jemaat Tuhan. Jadi dari pengertian mengasihi Tuhan ini, kasih, maka kita sudah melihat sejauh mana hidup kita mengasihi Tuhan atau tidak. Kemudian bagian berikut, tadi pertama pengertian mengasihi Tuhan, yang berikut yaitu bagian B. Tadi A pengertian mengasihi Tuhan, kemudian B mengapa kita harus mengasihi Tuhan. Pertama, karena memang itu perintah Tuhan. Di dalam Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu, kasihilah, itu perintah. Jadi Bapak semua, mengasihi itu adalah perintah Tuhan. Nah, jadi kalau perintah Tuhan itu, Tuhan Allah itu maha kuasa, penguasa di bumi dan di surga. Kalau dia beri perintah, maka waktu kita harus hormat dan turut melakukannya. Sama seperti kalau perintah pemerintah, aturan pemerintah kan, apalagi di jajaran mungkin TNI Polri, kalau perintah komandannya itu selalu katakan siap komandan, siap laksanakan, tidak ada alasan apapun. Nah, itu manusia, pemimpin di dunia ini saja memberikan perintah kemudian bawahnya siap mentaatinya, apalagi Tuhan, Raja segala raja, Allah yang perkasa, penguasa alam semesta ini. Kalau dia beri perintah untuk mengasihi dia, maka seharusnya kita lakukan itu, karena dialah Allah dan Tuhan kita. Kemudian kedua, mengapa kita mengasihi Tuhan? Karena hukum yang terutama dan yang pertama, Matius 22 ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi terutama dan yang pertama, yang terutama di dalam hidup ini. Apa yang terutama dalam hidup ini? Menyenangkan atau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Saya kasih, mari kita dalam hidup kita. Jadi alasan kita mengapa kita mengasihi, karena memang itu yang terutama dan yang pertama dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Itulah hukum yang paling utama, mengasihi Tuhan. Itu ya. Nanti mengasihi Allah itu yang berikut, tapi Tuhan itu di atas segalanya. Ya, kalau kita lihat skala prioritas dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, ya, yang pertama yaitu Tuhan. Nah, yang kedua baru itu keluarga, kemudian pelayanan dan pekerjaan. Jadi yang paling utama dan yang pertama yaitu Tuhan. Mengasihi Tuhan itu segalanya. Kita mengasihi istri, mengasihi anak, cucu, mantu, keluarga, jemaat Tuhan, itu harus memboleh, dan itu kita akan melihat satu-satu. Tapi yang pertama dan yang menjadi dasar kita mengasihi yaitu kita mengasihi Tuhan, karena itu yang pertama dan yang utama. Kemudian yang ketiga, mengapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ini sudah tidak ragu lagi. Kita sudah setiap hari merasakan kasih Tuhan. Kita ada sampai saat ini bernapas semua karena kasih Tuhan. Tuhan selalu mengasihi kita. Sudah lebih dulu mengasihi kita 2000 tahun lebih. Dia adalah datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kita sudah melewati hari-hari kematian Yesus itu, cuma tahu Paskah. Itu kita ingat kembali kasih Tuhan yang sudah dilakukan untuk kita semuanya, dan kita percaya kita sudah diselamatkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih, itu alasan mengapa kita mengasihi Tuhan. Nah, terus apakah mengasihi Tuhan itu gampang atau berat atau sulit? Gimana? Tergantung kita. Tergantung saya dan Bapak Ibu semua yang di rumah ya. Mengasihi Tuhan itu, firman Allah berkata tadi dalam pembacaan kita di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Mengapa? Karena yang menjadi dasar kita melakukan perintah Tuhan, yang mendorong kita, yang memberi kekuatan bagi kita itu dari dalam kita, yaitu kasih Tuhan yang sudah ada dalam diri kita. Gitu ya. Jadi tergantung kita bagaimana kita melihatnya. Kalau kita mengenal kekuatan sendiri,
kita berusaha sendiri, itu ya, dan usaha kita sendiri, itu sudah dikasih pasti berat dan memang tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna sesuai dengan keinginan Tuhan. Perintah-perintah Tuhan itu sangat banyak. Sudah kalau lihat perintah Tuhan dari perjanjian lama sampai yang baru, dari kejadian sampai wahyu, itu banyak sekali perintah Tuhan. Bangsa Israel saja gagal melakukan perintah-perintahnya. Ya. Apalagi saya dan saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan karena di dalam Tuhan Yesus itu kasih-Nya yang memberi kekuatan bagi kita untuk kita mentaati Tuhan dan kita mengasihi Tuhan. Terus bagaimana supaya kita mengasihi Tuhan dan bertumbuh dalam mengasihi Tuhan? Bagaimana supaya kita selalu terus menerus continue gitu ya, mengasihi Tuhan setiap hari, berjalan di kasih Tuhan, di dalam kasih Tuhan, terus mentaati perintah-perintahnya. Bagaimana caranya? Kita akan lihat. Yang pertama, kita harus tahu dan yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Itu harus kita yakin. Tahu pasti bahwa Tuhan mengasihi kita. Kalau kita yakin bahwa Tuhan mengasihi kita, maka itu yang membuat dorongan dari dalam untuk kita mentaati Tuhan. Kalau kita masih meragukan Tuhan, oh, apakah Tuhan mengasihi saya? Saudara, kalau kita misalnya jatuh dalam dosa, kemudian kita berpikir, saya sudah tidak layak, Tuhan sudah tidak mengasihi saya, ya kan? Kita merasa minder, merasa, wah, orang lain yang bisa Tuhan, saya tidak. Wah, itu membuat kita sulit untuk mengasihi Tuhan, untuk mentaati Tuhan, perintah-perintahnya. Tapi kita yakin, kalau kita yakin dan tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, sudah kasih, wow, luar biasa. Itu kekuatan yang dahsyat yang mendorong kita untuk terus mengasihi Tuhan, terus memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, ya, melakukan keinginan Tuhan, melakukan itu dalam hidup kita dari hari ke hari. Luar biasa. Di ayatnya di dalam Efesus 4:5, Ia menetapkan kita dari semula. Dari semula Tuhan sudah menetapkan kita, yaitu kasih Tuhan, untuk diangkat menjadi anak-anaknya melalui Kristus Yesus. Luar biasa. Sesuai dengan kesukaan kehendaknya. Maka Ia sudah menentukan terlebih dahulu bahwa melalui Yesus itu Ia akan mengangkat kita menjadi anak-anaknya sendiri, dan memang itulah yang ingin dilakukannya. Luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi dari semula Tuhan sudah menentukan kita sebagai anak-anaknya melalui Yesus Kristus, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai anak, ini kasih luar biasa dan kasih. Kita bersyukur di dalam kekristenan itu umat yang percaya kepada itu disebut anak. Saya pelajari semua kepercayaan lain sudah kasih, itu paling disebut umat saja. Tetapi di dalam kekristenan orang yang percaya kepada Yesus itu disebut anak-anaknya. Itu kasih Tuhan luar biasa. Hubungan anak dengan bapak itu beda. Ya, saya sebagai bapak, saya mengasihi anak-anak saya, gitu ya. Apalagi bapak di surga. Ya, kita harus yakin itu bahwa bapak pasti pelihara kita, mengasihi kita, menolong kita setiap saat. Nah, itu yang menolong kita untuk kita terus mentaati Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Itu sudah kita baca di ayat sebelumnya, ya. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, sudah lebih dahulu. Makanya sudah kasih. Kalau kita menyadari itu, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, pasti ada dorongan untuk kita mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan. Artinya itu yang membuat kita supaya kita membalas kasih Tuhan. Kita melakukan sesuatu untuk
mengasihi Tuhan sebagai rasa hormat dan terima kasih kepada Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu di rumah menerima sesuatu hadiah, pemberian atau dipromo jabatan, gajinya naik, mendapat berkat yang besar, proyek yang besar, tagihannya lancar, sudah kasih, kita dapat sesuatu, pasti ada suatu ungkapan rasa terima kasih kita kepada orang tersebut atau perusahaan tersebut yang memberikan kepada kita, yang mempromosikan kita, yang memberikan proyek atau yang lain sebagainya. Nah, apalagi Tuhan yang sudah lebih dulu mati bangkit memberikan yang terbaik bagi saudara. Nah, maka sudah kasih, kalau kita menyadari itu, maka itu sudah kasih yang memberi kekuatan yang luar biasa untuk kita mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan dalam hidup kita dari hari-hari. Ya, satu contoh dalam Alkitab di dalam Yohanes 15 gitu ya. Kita lihat Tuhan mengasihi kita dari 15 ayat 13. Sama seperti yang senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekali Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ya, Dia sudah lebih mengasihi kita sampai selama-lamanya, bukan sementara, sampai selama-lamanya Dia mengasihi saya dan saudara. Nah, salah satu murid yang yakin betul akan kasih Tuhan itu yaitu Yohanes. Dia selalu dekat dengan Tuhan. Ada 6 kali dikatakan di situ bahwa dia murid yang dikasihi Tuhan. Yohanes menuliskan sendiri, dan siapa yang menuliskannya itu Yohanes sendiri. Ya, dia mengakui dan mengungkap bahwa memang betul-betul Tuhan mengasihi dirinya. Beberapa ayat dia katakan demikian ya. Yohanes 13 ayat 23 mengatakan demikian gitu ya. Dialah murid yang sangat dikasihi oleh Yesus. Itu bagian terakhir. Kemudian Yohanes 13 ayat 25 gitu ya. Murid yang benar dikasihi Yesus itu gitu ya. Dulu dekat dengan Yesus. Itu Yohanes 19 ayat 26 juga berkata demikian. Murid yang dikasihinya. Yohanes 20 ayat 20 ayat 22 juga berkata demikian. Dia murid yang dikasihi Yesus. Kemudian Yohanes 21 ayat 7, murid yang dikasihi Tuhan itu sudah kasih. Ayat ini mengatakan tentang murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes. Yang menuliskan di sini Yohanes, dia sangat percaya, sangat yakin bahwa memang kasih Tuhan itu sangat luar biasa bagi dirinya. Itu ya, itu yang dia banggakan dalam hidupnya. Kasih Tuhan, kasih Tuhan sudah cukup bagi dirinya. Demikian juga bagi saya dan saudara. Bila kasih Tuhan itu sudah kasih, kita banggakan kasih Tuhan, bukan banggakan yang lain. Sama seperti Petrus, dia membanggakan bahwa dia bisa, Tuhan, aku siap mati untuk engkau. Tapi ujungnya sudah kasih menyangka Tuhan. Itu ya. Dia berkata juga, Tuhan, kami sudah menemukan Kau. Apa yang kami dapat? Dia melihat hal-hal yang sebentar. Dia kasih. Tuhan menegur dia. Tapi Yohanes sudah kasih, dia membanggakan kasih Tuhan dalam hidupnya, dan pada ini yang menjadi renungan kita setiap saat. Sudah kasih. Ini yang membuat kita untuk terus mengasihi Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya. Kalau kita sadar akan hal ini, sudah kasih, kita berkata setiap dalam diri kita bahwa Tuhan mengasihi saya, sudah kasih, maka sudah kasih, kita akan kuat untuk menghadapi hidup ini. Amin. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mari setiap hari katakan dalam diri kita, katakan nama masing-masing. Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi orang, Tuhan mengasihi, sebut nama masing-masing. Bapak Ibu di rumah sebut namanya. Tuhan mengasihi saya, sudah kasih, juga Tuhan mengasihi Bapak Ibu semuanya. Sehingga sudah kasih menghadapi tantangan hidup ini, menghadapi kondisi saat ini, virus corona, pandemi yang sudah sangat luar biasa merajalela di bumi ini. Banyak yang sudah meninggal, ada yang masih sakit. Sudah kasih, kita percaya bahwa kalau Tuhan mengasihi saya dan
saudara, maka pasti Dia menyertai, melindungi, menjaga, menolong kita. Amin. Luar biasa kasih Tuhan itu. Mari kita mengakui itu, kita banggakan akan kasih Tuhan. Sedangkan jangan membanggakan yang hal-hal yang sementara di dunia ini. Ya, jadi Yohanes sadar betul bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Ini yang membedakan dia dengan murid yang lain, yaitu rasa yakin dan percaya serta pengakuan dari dirinya bahwa Tuhan sangat mengasihi dirinya. Dikatakan di pembacaan tadi bahwa murid yang dikasihi Tuhan, ya, dan dia membanggakan itu, membanggakan kasih Tuhan, bukan yang lain, dan menemukan kasih Tuhan senantiasa, sehingga Yohanes sangat mengasihi Tuhan, tetap setia bersama Tuhan sampai Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Yohanes 11 ayat 26 di sana katakan bahwa murid yang lain itu kemana? Pada saat Yesus salib itu yang dekat dengan salib Yesus, perempuan-perempuan Maria Magdalena dan Yohanes, sehingga di saat itu juga Yesus berkata juga sudah bahwa hai Yohanes, inilah ibumu dan ibu inilah anakmu. Yohanes mendapat kepercayaan dari surga untuk menjaga ibunya, Tuhan Yesus, ya, yaitu Maria. Ini kepercayaan luar biasa, sudah kasih, karena dia benar-benar mengasihi Tuhan. Murid yang lain jauh, tapi sudah kasih Tuhan itu mendorong dia sehingga dia terus dekat dengan Tuhan, hidup bersama Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia mendapat kepercayaan juga untuk menggembalakan 7 mati Asia kecil. Ini luar biasa. Hidup kita juga sudah, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita membanggakan kasih Tuhan dalam hidup kita, maka sudah kasih hidup kita akan terus maju, bertumbuh sangat dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang memaksa kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Sudah kasih yang bisa membuat kita dekat dengan Tuhan, yaitu karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Kalau yang lain mendorong kita, kalau kita dapat banyak uang, kemudian kita dekat Tuhan, sudah itu sementara. Kalau gimana kalau kita uangnya tidak ada? Ada proyek kita dekat dengan Tuhan. Gimana kalau tidak ada proyek? Hal sementara. Kita jangan gunakan hal yang sementara untuk kita dekat dengan Tuhan sebagai alasan untuk dekat dengan Tuhan. Mari, dasar utama untuk kita dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, yaitu karena kasih Tuhan, dan itu yang membuat kita bertahan sampai akhir hidup kita. Kita tetap setia melayani Tuhan, tetap sungguh-sungguh mengiringi Tuhan, dan kasih kita melayani Tuhan, kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Itu karena kasihnya, karena kasih karunia bagi saya dan saudara. Nah, puji Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat luar biasa. Yang ketiga, terima kasih, bagaimana supaya kita terus setia mengasihi Tuhan. Yang ketiga yaitu selalu ingat, jangan melupakan kasih dan kebaikan Tuhan. Luar biasa. Jadi itu Bapak Ibu, selalu ingat kasih setia Tuhan, kebaikan. Ingat terus kasih setia Tuhan. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkanku, bab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Sangat besar kasih Bapa bagi saya dan saudara. Bapa mengasihi saya dan saudara. Saudara yang kasih, jangan ragukan kasih Tuhan. Tuhan sangat luar biasa. Tuhan peduli dengan kita. Saudara kasih, Tuhan sangat memperhatikan hidup saya dan saudara. Mari ingat kasihnya senantiasa. Saudara kasih, itulah yang membuat kita untuk terus mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan. Dan kasih, puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak dan Ibu semua yang di rumah, yang di gereja, dan semua saudara-saudara yang menonton pelayanan lewat media ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Amin.
Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dan Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kebenaran firman Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa Saudara. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan sudah menolong kami, sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami tetap merenungkan dan mentaati kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami dari hari ke hari. Tolong kami ya Bapak, supaya kami terus hidup dalam kasih Tuhan, mengasihi Tuhan, mentaati perintah-perintah-Mu dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami mengasihi Tuhan, maka hidup kami akan bahagia, hidup kami akan penuh dengan sukacita, hidup kami akan mengalami berkat-berkat dari surga dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak semua, pengumuman kita akan ibadah minggu berikutnya seperti biasa. Kita berdoa supaya problema ini cepat selesai, yaitu wabah pandemi virus corona ini, supaya kita kembali berkumpul di gedung gereja tempat ibadah ini untuk sama-sama beribadah, mendengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kurang lebih sudah 1 bulan ya, sudah ada 4 minggu ini kita tidak bertemu, kita beribadah lewat media sosial ini. Tapi saya percaya Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan Maha Kuasa, tidak dibatasi oleh jarak, waktu dan sebagainya. Dimanapun kita beribadah, Tuhan selalu memberkati kita. Nah, Bapak Ibu sudah yang kasih, mari sudah kasih, kita siapkan persembahan kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Dan persembahan ini sudah yang kasih, saudara berikan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini satu perintah Tuhan, menabung, memberi itu perintah Tuhan. Biarlah kita melakukan itu dengan dorongan kasih kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu kumpul persembahan itu, taruh tersendiri, kumpul sampai Bapak Ibu nanti kalau kita sudah kumpul, Bapak Ibu bawa ke gereja, serahkan kepada bendahara gereja, ya. Terima kasih. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan untuk mengantar juga, silakan. Kita berdoa supaya semua berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Demikian yang saya sampaikan. Tuhan memberkati. Mari kita bagi beri, kita tutup ibadah kita. Haleluya. Bapa di surga, di penghujung ibadah kami hari ini, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan luar biasa. Kami percaya Tuhan sudah hadir. Tuhan mengasihi kami, memberkati kami dengan kasih, kuasa dan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati setiap kami, baik yang ada di gereja, di jemaat Tuhan, di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara yang kekasih berada. Hamba percaya bahwa semua telah diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Tuhan lindungi kami daripada jauhkan dari segala pencobaan yang Bapak, terutama dampak dari virus corona. Tuhan lindungi semua jemaat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, umat Tuhan, hamba Tuhan, murid-murid Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami semua boleh hidup aman, nyaman, sehat selalu dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam kasih Tuhan kami boleh menghadapi setiap persoalan yang ada di depan kami. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan Tuhan, dan kami berdoa juga untuk pemerintah kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak pemerintah dari pusat sampai ke daerah, juga di Kota Balikpapan. Tuhan memberkati semua dari tertinggi sampai terendah. Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yai Haji Maruf Amin, para menteri, para pejabat tinggi negara di pusat daerah, anggota DPR, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RWD, semua jajaran pemerintahan, TNI Polri, Tuhan tolong semua di dalam nama Yesus Kristus. Terutama kami berdoa untuk tenaga kesehatan, tenaga medis yang sedang melakukan, oh Tuhan Yesus, pekerjaan luar biasa untuk merawat, mengobati para pasien, terutama penyakit karena virus corona itu. Tolong semuanya Bapak dalam nama Yesus. Biar Tuhan campur tangan supaya mereka aman di dalam tugas dan tanggung jawab mereka Bapak di dalam nama Yesus. Untuk berkuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak yang baik.
Terima kasih Tuhan, tolong semua ya Bapak, supaya semua berjalan dengan baik, dan kami percaya virus ini akan selesai karena Tuhan yang tolong dan Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu di rumah, kita semua angkat tangan dan terima Bapak. Bapak Ibu yang kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kita pulang dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang kekal dan sempurna dari Allah Bapa di surga, kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh yang kudus tinggal menyertai Bapak Ibu semua, kita semua mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya berkata katakan amin.